kemudian tadi memang metode penelitiannya, kemudian DO dan kuesioner. Jadi sebetulnya tinggal 25% kali ya untuk penyelesaian proposal skripsi, karena sebetulnya sudah dibantu ketika adik-adik menyusun studi pustaka ya. Dalam menyusun ini juga saya arahannya juga dari Borang Review. Jadi kemarin juga sudah disampaikan bahwa ketika moderator atau reviewer itu mereview, itu akan melihat apakah latar belakang itu sudah mengemukakan alasan-alasan gitu ya, baik itu alasan normatif, alasan teoritis, dan alasan empiris ya. Jadi Ibu juga mengacu pada Borang Review yang akan menjadi pegangan moderator dalam mereview proposal. Ya, apa sih latar belakang itu gitu ya? Tentu semuanya adik-adik sudah tahu bahwa latar belakang itu merupakan sebuah uraian ya yang kemudian menjelaskan alasan penelitian penting dilakukan. Gitu ya. Jadi penting di dalam sebuah latar belakang itu mengemukakan alasan mengapa suatu masalah itu penting untuk diteliti. Ya, jadi perlu dikemukakan. Lalu sebuah latar belakang itu tentunya agar menarik disusun secara detail, artinya terperinci, jelas, dan menarik ya, dan sistematis. Menarik disajikannya agar pembaca tetap mau membaca latar belakang tersebut. Artinya memang perlu ketika membuat mengambil, mengutip gitu ya dari pendapat orang lain, tentu susunannya perlu beragam. Jangan kemudian menurut A, nanti menurut B, menurut C, variasikanlah gitu ya kutipan-kutipan itu agar ketika pembaca membaca itu juga merasa uraian tersebut menarik ya. Tapi kalau monoton misalnya menurut A begini, menurut B begini, menurut C, selalu saja kutipan itu dalam format seperti itu tentu tidak kurang menarik. Jadi sekali-sekali menggunakan menurut A gitu ya, tapi kemudian sebagaimana dikemukakan oleh gitu ya, atau kemudian ada pernyataan dulu baru ada dalam kurung siapa tahun gitu ya. Jadi divariasikan bagaimana kutipan itu ditulis atau disusun dalam latar belakang ya. Dan tentunya sebagai karya tulis ilmiah, apabila karya tulis ilmiah itu sendiri harus disusun secara sistematis, maka sebuah latar belakang pun tentunya harapannya juga disusun secara sistematis ya. Jadi jelas arahannya ya, terstruktur sehingga menghasilkan uraian yang menarik. Dan tentunya tidak lupa bahwa sebuah latar belakang itu tentu didukung oleh fakta gitu ya, dan data ilmiah yang mendukung. Apa itu fakta gitu ya? Ada yang tahu? Silakan. Waktu itu bukan kebenaran yang diakui bersama gitu, Bu ya? Ya, fakta yang diakui kebenarannya. Ya, artinya tidak semata-mata sebagai sebuah fenomena atau sebuah gejala, tapi fakta yang dapat dibuktikan itu tentu adalah sesuatu yang dapat diukur. Artinya, apakah itu kemiskinan? Bila itu adalah sesuatu yang fenomena sosial kemiskinan, maka harapannya kemiskinan pun dapat diukur. Maka itu jadi fakta. Apakah cinta misalnya ya adalah fakta? Nah, apabila itu ada teori tentang cinta dapat diukur, maka itu bisa dikatakan sebagai fakta. Dan fakta itu karena bisa diukur, maka dapat dikumpulkan melalui
berbagai alat ukur seperti alat pengumpulan data, ya, seperti kuesioner, wawancara, jadi menghasilkan data, gitu ya, data ilmiah yang kemudian diolah. Nah, tentunya dalam sebuah latar belakang, dalam menyajikan fakta, ya, didukung oleh data ilmiah, gitu ya. Jadi kita perlu, selain kita menguraikan alasan penelitian, juga perlu disusun secara menarik penyajiannya dan kemudian didukung oleh fakta dan data ilmiah yang mendukung. Ya, jadi inilah inti dari sebuah latar belakang. Nah, apa sih alasan penting itu penelitian yang dilakukan? Ya, tentunya dalam sebuah latar belakang, kalau kita mengacu pada borang review, itu harapannya di dalam latar belakang itu menyajikan alasan-alasan, baik itu alasan normatif, alasan teoritis, dan alasan empiris. Ya, apa itu alasan normatif? Ya, tentu itu ada berkaitan dengan regulasi, ya, perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang mendukung masalah yang diteliti, gitu ya. Apabila ingin meneliti masalahnya adalah kemiskinan, tentu apa sih yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam hal kemiskinan, atau dalam hal kebersihan atau sampah, gitu. Apa yang berkaitan yang sudah ada peraturan atau undang-undang yang sudah menetapkan kebijakan berkaitan dengan hal itu. Jadi pada awalnya memang perlu adanya alasan yang normatif sehingga itu memang masalah yang penting untuk diteliti. Namun yang perlu diperhatikan memang adalah apa itu masalah penelitian, gitu ya? Apa itu masalah? Seringkali ketika menyampaikan masalah, ya betul, kemiskinan sebuah masalah misalnya, ya, sampah merupakan masalah sosial, gitu ya, pengangguran merupakan masalah sosial, tapi bukan berarti itu menjadi masalah penelitian, gitu ya. Jadi maka sudah panjang, seringkali ya sudah panjang lebar, 1 halaman, 2 halaman menyampaikan bahwa masalah itu menurut Adi penting, gitu ya, karena menganggap bahwa kemiskinan adalah sebuah masalah, sampah adalah sebuah masalah, tapi ketika ujian ternyata masih ditanya, lalu masalah penelitiannya apa, gitu ya. Artinya tulisan kita yang sudah berlembar-lembar mengatakan bahwa itu sebagai masalah, itu belum menjadi masalah penelitian. Memang menjadi masalah sosial, tapi belum menjadi masalah penelitian yang perlu dikaji, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, seringkali ketika itu merupakan sebuah masalah sosial, seolah-olah itu sudah menjadi masalah penelitian, gitu ya. Nah, tentu tadi di awal kita perlu memperhatikan alasan normatif dari sebuah masalah itu, ya, dari masalah yang akan diteliti. Lalu alasan teoritisnya, ya, ketika sudah kita menentukan alasan normatif dari suatu masalah yang akan diteliti, tentu harapannya di dalam sebuah latar belakang itu juga mengemukakan alasan teoritis. Alasan teoritis itu bisa adanya gap, gitu ya, adanya kesenjangan antara dua teori yang berbeda, ya, antara pendapat yang satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda dalam menjelaskan kemiskinan misalnya, ya, atau dalam menjelaskan sampah, atau menjelaskan bagaimana perilaku membuang sampah dan sebagainya. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan hal itu, tapi tentu berbeda dalam sudut pandangnya masing-masing, gitu ya. Kemudian alasan teoritis juga, selain adanya kesenjangan antara dua teori, juga bisa mengungkapkan bahwa ternyata secara kenyataan, gitu ya, berbeda dengan teori yang menyatakan. Ada teori yang mengemukakan sesuatu hal tetapi ternyata berbeda, gitu ya, dengan kenyataannya. Karena itu juga merupakan suatu perdebatan sehingga sangat menarik apabila disajikan dalam sebuah latar belakang.
Kemudian ada alasan empiris, gitu ya, hasil-hasil penelitian terdahulu yang belum terbukti atau bagaimana membandingkan antara penelitian yang ditemukan oleh A ternyata berbeda dengan yang ditemukan oleh B. Nah, itu masih menjadi perdebatan, gitu ya. Jadi alasan empiris tentu perlu dikemukakan di dalam sebuah latar belakang untuk untuk menyampaikan bahwa masalah ini masih penting loh diteliti, karena apa yang sudah diteliti oleh orang lain itu belum terbukti, gitu ya. Ada yang menemukan terbukti, tapi dengan penelitian yang mirip itu ternyata tidak terbukti. Artinya bahwa masih menjadi perdebatan, gitu ya, mengenai hal itu, masalah yang akan diteliti itu. Jadi hal ini semuanya itu baik alasan normatif, teoritis, dan empiris, harapannya dalam sebuah latar belakang itu dapat disajikan sedemikian lengkap, gitu ya, dan menarik, gitu ya, dan tentunya secara sistematis. Di sini akan dikemukakan awal, gitu ya, dari alasan normatif dari sebuah masalah penelitian. Nah, biasanya memang alasan normatif itu akan dikemukakan di awal dari sebuah latar belakang, karena dia merupakan penjelasan umum dari masalah yang akan diteliti. Ya, apakah itu berkaitan kebijakan pemerintah, gitu, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti tersebut, gitu ya. Apabila ingin meneliti mengenai sampah, misalnya, kebijakan apa yang oleh pemerintah berkaitan dengan sampah tersebut, atau bagaimana limbah rumah tangga, misalnya, ya. Kalau berkaitan dengan limbah rumah tangga, selama ini kebijakannya apa, gitu ya. Tidak semata-mata kebijakan pemerintah, tapi tentu kebijakan pemerintah diturunkan misalnya dari Sustainable Development Goals, misalnya, itu bisa juga menjadi pengantar sampai pada peraturan pemerintah, gitu ya. Jadi perlu disampaikan hal itu. Kemudian sejauh mana sih kebijakan tersebut telah menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Tentang kemiskinan sudah banyak, ya, orang yang meneliti tentang kemiskinan, dan sudah banyak peraturan-peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang berupaya, ya, mengentaskan kemiskinan. Tapi sejauh mana implementasi dari kebijakan itu dijalankan, gitu ya. Lalu ketika menyampaikan sejauh mana kebijakan tersebut telah menyelesaikan masalah yang akan diteliti, nah kira-kira apa yang akan ditawarkan, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti, gitu ya, dan tentunya mengungkapkan mengapa itu menjadi solusi untuk untuk pemecahan masalah tersebut. Ya, jadi kalau sebetulnya kalau tadi saya nyatakan bahwa masalah sosial itu akan berbeda dengan masalah penelitian, karena masalah penelitian merupakan turunan, gitu ya, dari masalah sosial yang bisa diukur, ya. Tentu kemiskinan sangat abstrak, tapi bagaimana supaya kemiskinan itu bisa menjadi sesuatu yang diukur, maka itu menjadi sebuah masalah penelitian. Nah, adik-adik juga pernah tentunya sudah mengambil metode penelitian sosial, ya. Tentu sudah dijelaskan bagaimana agar suatu fenomena itu bisa diukur, maka sebuah konsep itu akan diubah menjadi sebuah variabel, ya. Karena variabel adalah sesuatu yang bernilai, ya, suatu konsep yang bernilai. Jadi tidak semata-mata konsep, tapi menjadi sebuah konsep yang bernilai. Agar dia bernilai, maka sederhananya biasanya kemiskinan itu menjadi variabel tingkat kemiskinan, misalnya, ya. Karena ketika menjadi tingkat kemiskinan, itu akan ada variasi nilai, bisa rendah, gitu kan, sedang, tinggi. Ya, jadi sebuah fenomena ketika diturunkan menjadi sebuah masalah penelitian, tentu harus menjadi fakta yang bisa diukur, gitu ya. Nah, jadi
ketika masalah sosial itu diturunkan menjadi sebuah masalah penelitian, nah sebetulnya ketika kita nyatakan tadi bahwa sebagai variabel penelitian, maka kemiskinan menjadi tingkat kemiskinan misalnya, maka tingkat kemiskinan sebagai masalah penelitian itu sebetulnya dalam konteks penelitian dia merupakan variabel apa? Variabel X atau variabel Y? Silakan. Halo? Halo ya Bu. Ya, ketika kita menerjemahkan suatu konsep masalah sosial kemiskinan, kemudian kita nyatakan itu sebagai masalah penelitian, ya karena kita ingin mengukur kemiskinan, tentu menjadi variabel penelitian yang disebut dengan tingkat kemiskinan, maka sebetulnya dia posisinya sebagai variabel Y atau variabel X. Iya Bu. Y ya. Jadi sebetulnya masalah penelitian yang kita bahas itu adalah variabel Y ya. Sebentar ya, kita sepertinya sedang azan, jadi kita hentikan dulu sebentar. Baik, kita mulai kembali ya. Tadi terhenti sejenak mendengarkan azan dulu. Ya, jadi benar tadi oleh Aldo ya. Jadi sebetulnya yang kita bahas itu adalah Y ya sebagai masalah penelitian. Nah, jadi ketika tingkat kemiskinan itu menjadi masalah penelitian, gitu ya, lalu kita sudah menguraikan sejauh mana kebijakan tentang pengentasan kemiskinan itu sudah menyelesaikan masalah, gitu ya. Nah, apa kemudian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti, gitu? Misalnya tingkat kemiskinan, apa yang ditawarkan dan mengapa, gitu ya. Jadi apa yang ditawarkan itu adalah sebuah konsep yang ketika dijadikan fakta yang dapat diukur, maka itu menjadi sebuah variabel penelitian yang disebut dengan variabel bebas atau X gitu ya. Jadi apa yang ditawarkan? Misalnya sederhananya tingkat pendidikan. Kenapa? Karena sederhananya bahwa ketika kecenderungannya bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung menjadi miskin gitu kan ya, sehingga ketika menjadi sebuah hipotesis bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan, kemudian setelah diuji itu ternyata hipotesisnya terbukti, maka tawarannya adalah wah kalau gitu masyarakat harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Gitu. Jadi yang kita tawarkan itu adalah sebuah konsep yang nantinya ketika diturunkan itu bisa menjadi sebuah variabel penelitian gitu ya, yang bisa diukur. Karena itu yang ditawarkan adalah variabel X sebetulnya sesungguhnya dalam sebuah penelitian, maka dia menjadi variabel X ya. Namun di dalam latar belakang itu kita mengungkapkannya itu ya, apa yang ditawarkan, mengapa, argumentasi logisnya, mengapa masalah itu akan diselesaikan dengan konsep yang kita yakini ya sebagai nanti variabel penelitian. Kenapa dia bisa menjadi solusi? Nah, itu akan tentunya perlu didukung oleh teori ya, konsep-konsep dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sehingga tentunya ketika sudah memaparkan, menyampaikan di dalam latar belakang itu alasan normatif dan tadi apa yang sudah disampaikan, maka tentu perlu dijelaskan gitu ya, konsep dan teori yang ditawarkan untuk mendukung penyelesaian masalah yang akan diteliti. Ya, mengapa itu yang menjadi penyelesaian masalahnya? Kenapa konsep tersebut yang ditawarkan? Mengapa teori itu yang menjadi acuan, gitu ya, perlu penjelasan. Nah, bagaimana teori itu akan bisa menjelaskan
bahwa konsep itu akan menyelesaikan masalah penelitian tersebut, ya. Lalu teori tersebut apakah memang ada perbedaan pendapat, apakah ada perdebatan berkaitan dengan teori, gitu ya, di pandangan mungkin kemiskinan, ada yang memandang bahwa itu dapat dientaskan melalui pembangunan yang top down, tetapi pada satu sisi ada yang menyatakan bahwa dapat diselesaikan dengan cara bottom up misalnya. Jadi pembangunan itu harus bottom up dalam menyelesaikan tingkat kemiskinan. Nah, itu kan suatu perdebatan yang ketika disajikan akan menjadi sesuatu hal yang menarik dan itu akan menggugah para pembaca untuk terus membaca, gitu ya. Jadi, nah ketika ada perdebatan antara dua teori itu, nah sebagai peneliti mendukung teori yang mana, gitu ya, di antara dua teori yang diperdebatkan tersebut, ya. Kalau kita kaji pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang menggunakan teori A, ternyata begini hasilnya, tapi ketika menggunakan teori B, yang peneliti B juga menemukan sesuatu yang berbeda, misalnya lebih terbukti. Nah, itu juga bisa mendukung alasan kita ketika memilih salah satu teori yang kita pilih, gitu ya. Jadi di dalam latar belakang selain menyampaikan alasan normatif juga perlu menyampaikan alasan teoritis, terutama perdebatan di antara teori-teori dalam rangka mendukung penyelesaian masalah yang akan diteliti. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Aman, Bu. Aman ya. Jadi ya semoga dapat dipahami. Ya, jadi selain alasan normatif, alasan teoritis, maka tentu perlu dikemukakan alasan empiris dari masalah penelitian itu. Sejauh mana tingkat kemiskinan misalnya sudah diteliti oleh orang lain, gitu ya, dan apa temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh penelitian lain. Apakah temuan penelitian tersebut mendukung hipotesis atau apakah tidak, gitu ya, sehingga itu juga menjadi bisa menjadi perdebatan yang bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian. Jadi sebetulnya dalam mencari masalah penelitian, gitu ya, tentu bukan sesuatu yang mestinya baru sama sekali, karena sesungguhnya tidak ada masalah penelitian yang murni baru, gitu ya. Pasti ada peneliti yang sebetulnya sudah melakukan meneliti masalah tersebut. Jadi seringkali di dalam latar belakang kalau ditemukan, saya ketika ujian skripsi itu seolah-olah masalah penelitian itu belum pernah dilakukan oleh orang lain, ya. Tentunya kita tidak menganggap bahwa masalah yang kita teliti ini merupakan satu-satunya yang baru diteliti oleh kita, ya, dan belum pernah ada yang menelitinya. Nah, sebetulnya tidak baik untuk menganggap hal demikian, karena sebetulnya masalah yang kita teliti itu bisa saja sudah diteliti oleh orang lain, hanya saja kitanya yang belum banyak menggali artikel-artikel ilmiah, belum banyak menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi sebetulnya masalah yang akan kita teliti tidak mesti baru sama sekali, karena sebetulnya di antara hasil-hasil penelitian yang ada pun pasti ada perdebatan di antaranya. Ya, di penelitian si A mengenai tingkat kemiskinan mungkin mendukung hipotesis, tetapi si B meneliti kemiskinan ternyata tidak mendukung hipotesisnya. Jadi
Padahal teori yang digunakan sama, misalnya ya pendekatannya juga sama. Nah itu kan masih menjadi perdebatan. Ternyata kedua-dua penelitian yang kita kaji semua mendukung hipotesis. Lalu untuk apa kita teliti kembali? Lalu kita harus amati juga, oh ternyata metode penelitiannya dari segi sampelnya barangkali ada kelemahan, tidak mewakili misalnya. Jadi hampir semua penelitian ya kita tidak bisa menyatakan bahwa temuan itu adalah suatu kebenaran yang yang mutlak ya. Namanya penelitian tentu temuannya itu adalah kebenaran yang relatif sehingga mudah akan mendapatkan kritikan, karena dengan adanya kritikan itu justru akan mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Lalu sejauh mana konsep dan teori yang ditawarkan digunakan oleh peneliti lain, nah mendukung atau tidak gitu ya. Jadi kalau mengkaji teori mengenai misalnya teori sikap ya, hubungan antara sikap dan perilaku menggunakan teorinya Azen-Fishbein gitu ya. Apakah selalu setiap misalnya ingin mengetahui hubungan antara sikap dan perilaku membuang sampah gitu ya, apakah ketika menjelaskan dengan teori itu akan mendukung hipotesis bahwa sikap itu akan berhubungan dengan perilaku gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sikap dan perilaku itu tentunya perlu kita kaji lebih mendalam dan sejauh mana gitu ya teori dan itu yang ditawarkan oleh peneliti itu mendukung atau tidak. Dan tentunya kita perlu mengungkapkan apakah yang berbeda dari penelitian lain berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan konsep atau teori yang ditawarkan ya. Tadi saya sampaikan bisa jadi sebetulnya penelitian-penelitian terdahulu ya sudah mendukung hipotesis. Lalu untuk apa kalau kita melakukan penelitian itu? Nah, tentunya kita perlu mengungkapkan argumentasi logis apa yang kita tawarkan sehingga masalah yang akan kita teliti meskipun sudah dilakukan oleh orang lain itu masih ada perbedaannya, masih ada keunikannya gitu dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, apakah dari metodenya, dari samplingnya gitu ya. Tentu kita perlu kritisi, oh mendukung hipotesis tapi ternyata hanya 0,23 korelasinya masih sangat rendah, tidak kurang kuat. Nah tentu dengan pendekatan atau teori yang akan saya gunakan harapannya itu akan lebih menguatkan, meningkatkan korelasi antara variabel X dan Y. Nah, itu tentu dikemukakannya dengan argumentasi logis berdasarkan teori-teori yang sudah kita baca. Ya, jadi latar belakang masalah dalam proposal skripsi ya untuk di KPM itu memang perlu menjelaskan adanya alasan normatif, alasan teoritis, dan alasan empiris. Ya, jadi penelitian-penelitian sebelumnya sudah sejauh mana meneliti masalah tersebut dan sejauh mana variabel-variabel atau konsep yang kita tawarkan akan memecahkan masalah itu sudah sejauh mana peneliti lain mengkajinya gitu ya. Nah, selain alasan-alasan yang dikemukakan tadi, maka tentunya uraian dalam latar belakang itu perlu disusun secara detail, ya artinya terperinci, ya menjawab 5W ya dan 1H, gitu ya. Tentu tadi ketika kita mengungkapkan teori, ya teorinya siapa, gitu kan? Apa yang disampaikan, gimana, dan kapan, tahun berapa dia melaksanakan hal itu. Kenapa ketika kita tawarkan konsep itu yang didukung oleh teori itu tepat gitu ya untuk membahas masalah yang akan diteliti dan bagaimana. Jadi
tentunya susunannya secara terperinci, harapannya menjawab 5W dan 1H ini. Sebetulnya ya tidak semata-mata dalam latar belakang saja ya untuk 5W dan 1H ini sebagai pegangan ya. Nanti dalam pembahasannya juga dalam skripsi misalnya ketika membahas data-data yang sudah dianalisis gitu ya, tentu perlu juga penajamannya dengan 5W dan 1H ini gitu ya. Ketika sudah menemukan hasil ternyata signifikan, tentu kenapa dia signifikan, kenapa ya. Jadi tidak hanya saja bahwa ini ada hubungan korelasi antara X dan Y dan hasilnya signifikan, arahnya positif, tidak semata-mata itu, tetapi kita perlu mengompakkan kenapa dia signifikan, bagaimana, atau kalau ketika tidak signifikan, tidak berhubungan, kenapa dan bagaimana gitu. Jadi itu yang perlu penjelasan. Jadi hampir semua di dalam bagian skripsi, dalam proposal skripsi maupun skripsi, tentu kita tidak bisa lepas dari 5W dan 1H ini ya. Dalam tinjauan pustaka pasti ini juga yang ditanyakan gitu ya, dari konsepnya siapa ya. Nah, latar belakang pun demikian ya, terperinci menjawab 5W ini, 5W dan 1H. Lalu menarik ya, penyajian dengan gaya bahasa yang menarik namun ilmiah ya. Bukan berarti kemudian menarik maka kemudian bahasanya menggunakan bahasa yang populer, tidak, tapi tetap ilmiah. Menariknya dalam hal ini ketika menyajikannya itu ada perdebatan misalnya di dalamnya. Kata si peneliti A begini temuannya, tapi peneliti si B begini gitu ya. Nah itu ketika membandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain itu tentu kita akan bisa membuatnya itu sebagai sebuah masalah penelitian yang penting gitu ya untuk diteliti, dan tentu akan menjadi perhatian pembaca gitu ya. Sebagaimana disampaikan tadi, seringkali gitu ya sudah berbusa-busa satu lembar, dua lembar menyampaikan masalah itu sebagai masalah penelitian, padahal ketika dibaca oleh dosen penguji itu masih merupakan masalah sosial, sehingga ditanya, lalu masalah penelitiannya apa? Nah, masalah penelitian tentu merupakan turunan dari masalah sosial. Nah, perlu sekali bagaimana menerjemahkan masalah sosial itu menjadi suatu masalah penelitian yang menarik untuk diteliti. Ya. Lalu sistematis, ya, karena kita adalah proposal skripsi merupakan bagian dari karya tulis ilmiah, maka tentu susunannya secara sistematis, terstruktur, ya, kemudian argumentasi logis yang didukung data dan referensi ilmiah, gitu ya. Jadi bila ada data-data yang mendukung dari hasil penelitian sebelumnya juga dapat disampaikan, gitu ya, di dalam sebuah latar belakang, ya. Memang ada kalanya ada kalanya juga yang perbedaan pendapat, gitu ya, seolah-olah data itu hanya dapat ditampilkan pada saat hasil dan pembahasan. Padahal tidak juga ya, ketika data itu dari penelitian sebelumnya gitu ya, tentu itu bisa menjadi data yang mendukung untuk masalah yang akan kita kaji. Atau kemarin ada pertanyaan juga ya, bagaimana saya sempat dengar ketika ada yang bertanya ke Burai dengan mixed method gitu ya, bagaimana ya, bisa saja kan ketika awalnya harus observasi dulu gitu ya, observasi jadi pendekatannya benar-benar kualitatif karena harus observasi dulu, terus sempat bertanya gitu ya dengan masyarakat sekitar. Nah, dari hasil wawancara kemudian itu datanya dikutip, itu juga bisa menjadi pendukung untuk latar belakang proposal gitu ya, karena sebelumnya menjadi karena belum ada data nih, belum ada data yang bisa mendukung, sehingga
adik perlu gitu ya melakukan observasi dulu, lalu mewawancarai beberapa orang, sehingga itu menjadi data yang mendukung masalah yang akan diteliti. Ya, jadi itu kalau menggunakan mixed method, maka pendekatannya di awal adalah pendekatan kualitatif, tadi melakukan observasi dulu, melakukan wawancara sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa disajikan dalam latar belakang, ya. Dan hasil dari wawancara itu saya kemudian menemukan sebuah istilah, atau kemudian ketika istilah itu dikaji menjadi sebuah konsep, ya, kemudian itu menjadi variabel penelitian. Ya. Lalu didukung fakta dan data ilmiah yang mendukung. Ya, tadi dikatakan bahwa fakta itu bisa berupa peristiwa atau informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, dapat diukur, dapat diverifikasi kebenarannya oleh ahli lainnya. Jadi sebuah fenomena sosial, gejala-gejala sosial itu perlu diturunkan menjadi sebuah fakta yang dapat diukur, ya, dibuktikan kebenarannya, dan fakta itu tentu dikumpulkan menjadi data yang diolah dan disajikan secara jelas dan tepat sehingga orang lain dapat mengerti. Nah, dalam kaitannya dengan latar belakang, tentunya fakta dan data ilmiah ini yang mendukung itu diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu gitu ya. Mungkin ada data BPS gitu, atau data penelitian terdahulu yang memang menyajikan data sehingga itu barangkali buat kita berguna gitu ya untuk mendukung masalah yang akan kita teliti dalam latar belakang. Jadi dari hal yang disampaikan tadi, sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, kalau diperhatikan dari latar belakang yang disusun oleh mahasiswa KPM atau lulusan KPM, itu seperti sebuah segitiga yang terbalik, ya, dari sesuatu yang umum sampai ke khusus, di mana uraian yang pertama itu merupakan uraian dari masalah yang akan diteliti berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada, ya, dari pemerintah, dari undang-undang atau peraturan gitu ya. Kemudian menjelaskan fakta dan data terkait masalah yang akan diteliti. Sejauh mana masalah itu telah diselesaikan gitu ya oleh kebijakan pemerintah, atau sejauh mana peneliti-peneliti lain juga sudah mengkaji masalah yang akan diteliti itu. Nah, kira-kira ketika belum ada solusinya, belum terpecahkan, nah kita menawarkan apa gitu ya, kemungkinan penyebabnya kenapa masih terjadi permasalahan tersebut, ya, sehingga kita menawarkan solusi dari konsep atau teori yang akan kita gunakan. Lalu tentu tidak lepas bahwa bagaimana penelitian terdahulu itu mengkaji masalah yang akan diteliti tersebut, lalu penelitian kita apa perbedaannya dengan peneliti sebelumnya, sampai kemudian pada pertanyaan pokok masalah yang akan diteliti. Jadi diakhiri dengan sebuah pertanyaan, ya, biasanya, dan sebagai pokok masalah, ya, bagaimana misalnya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan, misalnya, itu sederhananya, atau bagaimana hubungan antara sikap terhadap sampah gitu dengan perilaku membuang sampah gitu. Jadi itu pertanyaan pokok yang menjadi simpulan atau batasan dari apa yang akan diteliti gitu ya. Jadi kalau diperhatikan seperti sebuah segitiga yang terbalik, ya, itu sebuah latar belakang. Nah, itu tadi latar belakang. Nah, kemudian tentu karena latar belakang merupakan bagian dari sebuah isi dari pendahuluan,
ya, proposal skripsi. Pendahuluan itu akan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ya, latar belakang tadi sudah disampaikan bahwa tadi, kemudian perumusan masalah kalau mengacu pada borang review yang sudah disampaikan oleh Bu Rai Selasa yang lalu, maka perumusan masalah itu merupakan pertanyaan spesifik atau breakdown dari pertanyaan pokok yang sudah membatasi di latar belakang, gitu ya. Jadi kan misalnya bagaimana hubungan antara sikap terhadap masalah sampah dengan perilaku membuang sampah, maka pertanyaannya spesifiknya bisa jadi bagaimana sikap terhadap masalah sampah, atau bagaimana perilaku membuang sampah, gitu ya, atau apakah ada hubungan antara sikap terhadap masalah sampah dengan perilaku membuang sampah. Jadi pertanyaannya lebih spesifik yang merupakan ya tadi pecahan atau breakdown dari pertanyaan pokok yang disampaikan di latar belakang. Ya, tentunya ketika menyampaikan perumusan masalah itu yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan spesifik itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan spesifik itu tentu ada alasan yang menghantarnya, gitu ya. Ada alasan bagaimana munculnya pertanyaan spesifik itu. Ya, ketika pertanyaan spesifiknya adalah bagaimana sikap terhadap masalah sampah, tentu perlu ada alasan yang menghantarkan sampai pada pertanyaan tersebut sehingga menjadi pertanyaan bagaimana sikap terhadap masalah sampah. Ya, jadi perlu ada pada pertanyaan-pertanyaan spesifik itu harus dihantarkan pada alasan-alasan. Nah, apabila tadi kalau kita lihat ada 3 pertanyaan spesifik, nah tentunya antara 3 pertanyaan itu saling adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya. Ya, jadi dalam perumusan masalah perlu apakah ada pertanyaan spesifik, apakah ada alasan yang berkaitan dengan pertanyaan spesifik itu, kemudian tentunya keterkaitan antara pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, jadi harapannya jangan sampai 3 pertanyaan spesifik itu justru ternyata tidak berkaitan satu dengan lainnya. Ya, nah, itu tentu berarti tidak sistematis. Nah, sebagai karya tulis ilmiah, maka pertanyaan spesifik itu berkaitan satu dengan lainnya. Nah, tujuan penelitian proposal skripsi setelah perumusan masalah maka akan menyajikan tujuan penelitian. Nah, harapannya tujuan penelitian itu tentunya konsisten dengan pertanyaan pokok ya dan pertanyaan spesifik penelitian. Jadi tujuan penelitian merupakan turunan dari rumusan masalah ya, di mana rumusan masalah itu terdiri dari pertanyaan spesifik dari penelitian. Jadi tentunya ini yang akan menjadi perhatian dari reviewer ya, apakah tujuan penelitiannya itu konsisten. Jangan sampai perumusan masalahnya mengenai bagaimana sikap terhadap masalah sampah gitu ya, ternyata tujuannya tidak menanyakan hal itu, menanyakan hal yang lain. Sebetulnya ini adalah hal yang sederhana ya. Tinggal sebetulnya kalau pertanyaan spesifik menjadi tujuan penelitian, maka tujuan penelitian akan menjadi sebuah pernyataan ya. Kalau dalam rumusan masalah bentuknya pertanyaan, maka tujuan penelitian itu akan menjadi sebuah pernyataan ya, bahwa tujuannya adalah menggambarkan sikap terhadap masalah sampah gitu ya. Bagi reviewer, bagi kita sebetulnya itu adalah suatu yang sederhana yang tinggal diubah sebetulnya ya, dari pertanyaan menjadi sebuah pernyataan gitu ya. Tapi kenyataan masih ada juga nih yang sering nggak sama gitu antara
pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian. Gitu. Saya juga agak heran juga, padahal cukup sederhana saja. Ketika rumusannya bagaimana sikap kan tinggal diubah aja menjadi tujuannya adalah menggambarkan atau mendeskripsikan gitu ya sikap terhadap masalah sampah. Nah, nggak tahu ya, mungkin bagi kita sederhana, tapi ternyata masih ada saja gitu yang tidak konsisten antara pertanyaan dengan tujuan penelitian. Jadi mohon menjadi perhatian ya buat adik-adik gitu ya agar tujuan dan rumusan masalahnya itu konsisten. Lalu manfaat penelitian proposal skripsi ya tentunya ketika menguraikan di latar belakang bahwa itu adik-adik menawarkan suatu solusi yang untuk memecahkan suatu masalah. Nah tentu penelitian itu harapannya memang berguna gitu ya dalam penyelesaian masalah. Jadi manfaat penelitian merupakan uraian dari kegunaan dari masalah yang akan diteliti dan tentunya nanti ketika menyatakan manfaat penelitian di pendahuluan, maka itu kan sebetulnya sebagai janji yang sudah dinyatakan di pendahuluan ya, sehingga harapannya di penutup ya ketika ada kesimpulan dan saran, tentu sarannya itu berkaitan dengan apa yang dituliskan pada manfaat penelitian gitu ya. Seringkali ketika pemuji membaca sarannya itu ya jauh sekali dari apa yang disampaikan pada manfaat penelitian. Katanya mau memberikan saran kepada pemerintah, katanya mau memberikan saran bermanfaat untuk pemerintah, bermanfaat untuk petani, tapi ternyata ketika di saran sama sekali tidak menyinggung bagaimana sarannya kepada petani, bagaimana sarannya kepada pemerintah. Jadi ya harapannya hati-hati ketika membuat janji bahwa penelitian ini bermanfaat untuk siapa. Nah, ketika sudah menyatakan manfaatnya ini untuk siapa, untuk pemerintah, petani, atau masyarakat, atau pengembangan keilmuan, maka tentu ya ditagih janji itu ya di dalam penutup. Sarannya itu harus konsisten dengan manfaat penelitian yang dituliskan di pendahuluan gitu ya. Jadi kalau manfaatnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan misalnya ya ingin membuktikan teori, maka ya sarannya berkaitan dengan itu ya bahwa perlu teori itu harus didukung dengan tambahan variabel ini misalnya kalau memang terbukti gitu ya. Jadi konsisten ya ketika memang manfaatnya adalah untuk pengembangan keilmuan atau manfaat praktis ya bahwa menyampaikan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah tentu di saran pun nanti yang merekomendasikan itu dari temuan penelitiannya apa yang disarankan untuk pemerintah dalam penyelesaian masalah ya. Jadi harapannya dalam menuliskan manfaat memang cukup sederhana saja menuliskannya ya karena tentu nanti apa yang dituliskan dalam manfaat itu harapannya di penutup nanti juga disampaikan sebagai bentuk saran gitu ya. Sudah saya kira apa yang disampaikan, silakan bila ada yang ingin ditanyakan.